Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Para alim, para ulama, para asatid yang saya muliakan, bapak-bapak dan ibu sekalian yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya pada kesempatan hari ini ingin berbagi, melanjutkan kajian kita tentang celaan terhadap riya, celaan terhadap riya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang celaan terhadap kedudukan, terhadap popularitas, terhadap kemasyhuran. Nah, tapi kita akan melanjutkan pada malam hari ini celaan terhadap riya. Nah, sebelumnya Bapak-bapak dan sekalian, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa al-ilmu imamul amal, ilmu itu komandannya amal. Bahkan dalam salah satu bab dalam Sahih Bukhari itu beliau membuat pasal babul ilmi qoblal qauli wal amal, bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Ini artinya ilmu itu sangat penting, karena ilmu itulah yang kemudian mendasari apa-apa yang kita ucapkan, apa-apa kita yang akan kita lakukan atau amalkan. Insya Allah kalau apa yang kita sampaikan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan kalau didasarkan pada ilmu, tentu ilmu yang benar, ilmu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, insya Allah benar. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Imam Ghazali berpendapat bahwa ilmu dalam konsepsi beliau itu merupakan laboratorium akidah. Artinya keyakinan yang muncul dalam diri kita itu seharusnya melalui proses yang panjang dan kontinu. Tidak tiba-tiba, atau tidak hanya kita taklid, tidak, tapi melalui satu proses yang panjang. Ada fase bertanya, ada fase membaca, ada fase meneliti, kemudian ada fase penyingkapan, menemukan fakta-fakta. Ya, mungkin seperti prosesnya itu panjang seperti Nabi Ibrahim lah, ketika dia berusaha untuk menemukan Tuhan atau Allah. Sebab itu, mungkin keyakinan itu akan muncul, akan kita dapatkan saat kita duduk-duduk di majelis ilmi seperti ini. Saat kita membaca buku,
saat kita tadabbur ayat Al-Quran. Nah, ini keyakinan muncul atau kuat di dalam hati kita. Sehingga ilmu ini mempengaruhi cara pandang kita. Cara berpikir kita, nah ini akan berubah karena ilmu. Sehingga kalau kita misalnya membaca salah satu ayat yang bercerita tentang Qarun, nah ini nanti kita bisa membedakan bagaimana orang-orang yang mencintai dunia itu melihat Qarun dan bagaimana orang-orang yang berilmu itu melihat Qarun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Maka ketika Qarun muncul di hadapan kaumnya dengan kebanggaannya, dengan kekayaannya, fi zinatihi. Ini qala alladzina yuridunal hayatad dunya. Orang-orang yang mencintai dan menginginkan kehidupan dunia, dia mengatakan, ya laita lana mislama utiya Qarun. Seandainya kami memiliki harta sebagaimana yang dimiliki oleh Qarun. Nah, ini cara pandang, cara berpikir orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Tetapi wa qala alladzina utul ilma wailakum. Tetapi orang-orang yang berilmu ketika melihat Qarun seperti itu, dia justru mengatakan celakalah kalian. Jadi orang-orang yang menginginkan agar dia memperoleh dan mempunyai apa yang dimiliki oleh Qarun, ini dianggap orang yang celaka bagi orang yang memiliki ilmu. Sawabullahi khairul liman amana wa amila sholihah. Sesungguhnya pahala di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, ini ilmu ini kemudian mempengaruhi cara pandang kita. Sehingga bagi orang yang berilmu melihat Qarun, ya, meskipun dia sugih, ya, duwe dunya, bondo, kekuasaan, popularitas, hanya bagi orang yang berilmu, hanya tidak ada apa-apanya. Karena apa? Karena Qarun itu merasa, ya, wa ma'utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya apa yang aku miliki ini karena ilmu. Jadi kesombongannya. Nah, bagi orang yang berilmu, kalau ada orang yang kok pengen seperti Qarun, ini orang yang celaka. Tetapi orang yang punya ilmu, ya, ketika melihat orang kaya, tapi perjuangannya untuk agama dan Islam itu luar biasa. Sedekahnya, infaknya, kedermawan itu. Nah, itu baru dia iri. Ini orang yang berilmu. Jadi dia tidak iri kepada Qarun, tapi iri kepada orang kaya, tapi dia berbuat baik. Dia iri ketika melihat kok ada orang yang hafal Al-Quran, ya, terus sangat cinta kepada Al-Quran, membaca pagi, siang, malam. Ini dia iri. Oh, ini yang benar. Iri yang benar, karena iri yang didasarkan pada ilmu. Tapi kalau orang-orang yang digambarkan di dalam Al-Quran tadi, yuridunal hayatad dunya, orang-orang yang mencintai kehidupan dunia, dia justru senang, pengen kaya kok Qarun. Nah, ini salah satu kenapa kita ini harus belajar dan belajar, ya, ngaji. Baik membaca buku, kitab secara mandiri maupun bergabung dalam majelis-majelis ilmi dan taklim, atau dengan cara mendengar banyak ceramah. Karena hidayah, ya, karena keyakinan, ini
bisa hadir saat kita ini belajar, hadir dalam majelis ilmi dan seterusnya. Termasuk saya kenapa senang ngajar, ya karena ketika ngajar ini justru ini bisa menguatkan keyakinan saya, pemahaman saya. Justru ketika keyakinan ini melemah, biasanya saya kalau lemah itu justru saya membahas tentang masalah akidah. Saat malas misalnya ibadah, justru saya senang membahas tentang ibadah supaya kita bersemangat. Saat kemudian mulai berat ya untuk berinfak, bersedekah, kita membahas tentang keutamaan infak dan sedekah supaya lebih bersemangat. Nah itu ya. Jadi terus terang ketika saya menyampaikan ini sebenarnya juga yang paling penting itu menasihati diri saya sendiri, ya, berbagilah. Dan mudah-mudahan juga Bapak-Bapak dan sekalian bisa mengambil manfaat ya dari apa yang kita kaji atau kita bahas. Kembali ke tema yang ingin kita bahas pada malam hari ini, yaitu celaan kepada riya. Ada salah satu hadis ya, yang dikutip oleh Imam Ghazali di dalam kitab ini. Beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati ar-riya'u wasyahwatul khafiyah." Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan, kata Nabi, yang akan menimpa umatku adalah riya dan syahwat yang samar. Syahwat al-khafiyah atau syahwat yang samar, atau keinginan-keinginan atau maksud-maksud yang tersembunyi yang muncul di dalam hati kita. Nah, kadang-kadang teman-teman sekalian, syahwat al-khafiyah ini, keinginan-keinginan yang tersembunyi ya, syahwat yang samar ini kadang-kadang sulit untuk dideteksi. Apa motif kita di dalam beribadah misalnya? Apakah karena murni karena Allah, atau ada motif-motif yang lain, atau ada keinginan-keinginan yang lain? Contoh yang pernah saya sampaikan ya, ada orang yang soleh itu setiap sholat berjamaah dia itu ngambil sop yang terdepan. Nah, itu bertahun-tahun. Satu ketika karena keperluan tertentu dia ini terlambat. Karena terlambat, akhirnya dia mendapat sop yang belakang dan menjadi makmum yang masbuk. Saat imam salam, yang lain sudah salam semua, dia harus menambah rakaatnya. Ketika dia berdiri menambah rakaat itu, semula tidak ada perasaan apa-apa. Tapi ketika orang mulai melihatnya, kemudian setelah itu bertanya dan lain-lain, ini kemudian dia ada perasaan malu. Malu aku carry. Padahal ketinggalannya itu ada ulur karena keperluan yang mendesak. Tapi dia merasa malu. Akhirnya dia berusaha mendeteksi. Ya, mendeteksi dirinya, mendeteksi hatinya. Kenapa aku kok izin? Kenapa kok malu? Nah, kemudian dia mengambil kesimpulan sendiri bahwa, selama ini saya sholat di depan, ya, kemudian bertakbir bersama takbirnya imam, ternyata saya ini ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Saya merasa bahagia ketika dilihat dan dipuji. Nah ini syahwat yang samar.
ria, ada keinginan dilihat, ada keinginan dinilai, ada keinginan dipuji. Nah, nanti dalam tahapan yang lebih tinggi, ya, yang lebih berbahaya, ingin dimuliakan, ya, ingin ditempatkan di tempat yang mulia di hatinya, sehingga ya kalau ada masalah dibantu, kan harapannya seperti itu. Nah, ini orang yang kemudian mencari kekayaan, mencari popularitas dari jalur ibadah. Nah, ini berbahaya. Tetapi nanti Imam Ghazali akan menjelaskan detail tingkatan-tingkatannya. Dalam tingkatan mana orang yang bahagia karena dipuji itu masih diampuni. Tapi pada tingkatan yang mana ketika seseorang itu beribadah karena dipuji, itu bisa menghapuskan amalnya, bahkan bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Nah, ini juga. Nah, ria, ya ria. Ria itu dari bahasa Arab ro'a, ya. Ro'a yaro, ya. Nah, kalau fi'il madinya bacanya ro'a itu, saya melihat. Nah, saya melihat itu ro'a itu. Ro'a Muhammadun aliyan, ya. Muhammad melihat Ali. Nah, tapi kalau fi'lu ininya, kata bendanya atau kata sifatnya itu apa? Ro'a yara ru'yah atau riya, ya, ingin dilihat, ya, ingin dilihat. Jadi ingin dilihat. Artinya secara istilah, ya, dia melakukan segala sesuatu, baik ucapan, ya, baik tindakan, ya, dan lain-lainnya agar dilihat oleh orang lain, ya, terus agar dengan dilihat dan diketahuinya dia itu mendapat pujian. Nah, ini yang kita maksud dengan riya tadi. Sehingga ketika orang beribadah tapi ada riyanya, berarti di dalam beribadah itu tidak semata-mata ingin mencari ridha Allah dan dilihat oleh Allah, tapi juga ada keinginan untuk dilihat dan dinilai oleh manusia. Sehingga meskipun seseorang itu sholat, itu kan bisa celaka, ya kan, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun, kan begitu. Loh, sholat kok celaka? Sholat kan baik, ya, ibadah. Kok celaka? Ya ini. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat riya. Nah, ini sekalian, di antara bahaya riya. Nah, Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau ini mengklasifikasikan 4 perbuatan yang termasuk perbuatan riya, atau mengklasifikasikan 4, ya, tanda-tanda orang itu mengindap dalam dirinya riya. Ada 4 tanda-tandanya dulu, ya, menurut Imam Ali, ya. Pertama, ketika sendirian orang itu malas beribadah. Nah,
Kalau sendirian mah malas. Satu. Tapi kalau bersama orang lain, dia itu bersemangat. Nah, ini tanda-tandanya ya, menurut Imam Ali. Tentu tanda-tanda ini, teman-teman sekalian, bisa kita jadikan sebagai tolak ukur atau parameter untuk menilai diri kita sendiri. Aku itu pas karo wong akeh, kenapa kok sregep? Tapi kalau sendirian kok males. Nah, ini bisa jadikan ukuran. Nah, terus terang sekalian ya, kalau kita ini kan sholat jamaah, habis itu sholat sunnah. Ini kita kadang-kadang memang lebih bersemangat ya, lebih mudah untuk melakukan itu. Tapi kalau pulang sholat sunnah di rumah, ini belum tentu. Tetapi penyebabnya apa? Nah, kita sendiri yang tahu. Oleh sebab itu kadang-kadang kita ini lebih senang ya kalau sholat sunnah ya setelah wajib itu kan di masjid, di musola gitu kan. Padahal di dalam hadis atau di dalam sunnahnya itu kan sholat sunnah itu kan lebih baik di rumah, misalnya seperti itu, supaya tidak menjadikan rumah itu seperti kuburan, sehingga ada ibadah-ibadah yang memang disunahkan atau dinilai lebih baik untuk dilakukan di rumah. Tapi kalau kita sholat di musola, di masjid, semangat. Tapi ketika pulang, maksudnya belum sempat sholat sunnah, nanti sholat sunnah di rumah ini kadang-kadang agak malas. Memang ya, para ulama juga memberikan satu alasan yang lain, bisa jadi karena berkahnya masjid dan musola. Berkahnya berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sehingga ketika dia di masjid, ini semangat untuk berbuat baiknya itu lebih kuat. Kalau kumpul karo wong-wong soleh ini, ibadahnya itu lebih bersemangat. Ada semacam itu. Apakah seperti itu atau dalam pengertian yang lain? Iya, kalau masjid itu karena didelok wong akeh semangat, tapi kalau di rumah kalau sing delok. Nah, ini tentu kita yang mampu untuk mendeteksi, mengenali ya. Jadi mengenali kecenderungan hati kita ya. Mengenali getaran-getaran hati kita, ini menjadi sangat penting mendeteksi, termasuk ya kelemahan kita, kekuatan kita ya. Aku nak duit gak tau seneng, tapi wong wedok aku gak kuat. Nah, itu kan kita kadang-kadang itu kan ada, kita itu pengenal. Duit gak patah seneng, tapi kekuasaan saya ini punya ambisi yang kuat. Nah, ini kadang-kadang ada orang anak Luna Maya 1000 itu dia tidak tertarik, tapi ndelok amplop yang tebel, wah dia gak kuat. Jadi artinya terhadap wanita dia tidak begitu berat cobaannya, tapi kalau dengan uang, nah ada yang seperti itu. Nah ini tentu dengan banyak ya mengenali diri kita. Sehingga kan ada ungkapan man arofa nafsahu arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya dengan baik, maka dia akan mengenal Tuhannya dengan baik. Jadi tadi ciri-cirinya kalau sendirian ya dia cenderung malas, tapi kalau bersama orang banyak dia cenderung untuk bersemangat. Ini 1, 2. Yang ketiga 4, ketika dipuji dia bersemangat,
tapi begitu dicaci ya, atau dihina, dia turun semangatnya. Nah, ini juga ciri-ciri. Nah, padahal seharusnya ketika seseorang itu ikhlas hanya semata-mata mencari ridha Allah, mencari penilaian Allah, ya baik sendirian, ya baik bersama masyarakat yang lain atau jamaah yang lain, baik dipuji maupun dihina, dia ini seharusnya tetap di dalam beribadah kepada Allah. Saya kan butuh penilaian Allah, saya kan butuh penglihatan Allah. Yang penting ya, kalau kita merasa benar, artinya merasa benar karena berdasarkan ilmu yang dia pelajari, Al-Quran, Sunnah dan lain-lain, bukan merasa benar berdasarkan ya pengetahuannya sendiri, bukan, karena sudah belajar gini, ini benar ya. Kalau kita sudah merasa benar, ya kita lakukan sesuai dengan kebenaran yang kita yakini ya, berdasarkan ilmu tadi. Kalau sudah begitu, ya masih dewean ya, masih bersama orang lain, ya tetap semangat. Sehingga banyak teman-teman sekalian, orang-orang yang soleh itu justru ketika sendirian, dia semangat, memperbanyak. Karena apa? Karena dia ingin memiliki amal-amal istimewa yang tersembunyi. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Di hadapan manusia mungkin dia dianggap biasa-biasa saja, tapi di hadapan Allah dia memiliki derajat yang tertinggi. Sehingga ada ungkapan orang ya, dia ini orang yang terkenal di langit, tapi di bumi tidak terkenal. Gak tahu melebu TV, gak tahu melebu koran, surat kabar, ya. Gak tahu diundang khutbah Idul Fitri di istana, gitu. Tapi kalau di langit terkenal. Ada Uwais Al-Qarni, gitu ya. Ada misalnya Bilal, ya, terompahnya yang didengar oleh Rasulullah di surga, ya, dahulu Rasulullah. Ini orang-orang yang terkenal di langit. Doanya ya dikabulkan. Nah ini, sehingga perlu kita ini juga memiliki amal-amal rahasia, ya, amal-amal tersembunyi yang hanya kita dan Allah yang tahu. Siapa tahu dengan amal-amal yang tersembunyi, ya, yang meskipun sedikit, yang kita lakukan secara istiqomah, itulah yang nantinya akan menyelamatkan kita ya di hari akhir kelak. Sehingga misalnya sekalian, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, ya. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi mempersekutukan di sini ya punya niat-niat atau motivasi-motivasi selain Allah. Ya. Tadi ingin dilihat manusia, ingin dinilai manusia ya di dalam beribadah, atau ingin dipuji. Ya. Ini juga ya dikutip ya hadis, man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bariun, ya.
Barang siapa melakukan suatu amalan di mana dia mempersekutukanku dengan selainku padanya, maka amalan tersebut untuk selainku tadi dan aku berlepas diri darinya. Jadi kalau kita beramal, ya, beribadah karena mengharap tadi penilaian orang, supaya dinilai orang, dipuji orang, nanti Allah juga akan berlepas. Ketika kita mempertanyakan, ya Allah, mana pahalaku? Loh, tidak iso. Dulu kamu ibadah kan bukan karena aku, karena si fulan. Yang jaluk kepada si fulan. Nah itu kan, Allah bariun, Allah itu berlepas dari tuntutan untuk memberikan pahala kepada orang yang beribadah. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa masyirkul asghar. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Yaku qala, ya, qala. Dia menjawab riya. Beliau menjawab syirik kecil itu adalah riya. Yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah idza jazan nasa bi a'malihim, ya. Allah akan berfirman kepada mereka di hari kiamat apabila membalas manusia dengan amal-amal mereka, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya hal tajiduna indahum khaira. Jadi Allah mengatakan, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya untuk mereka di dunia. Adakah kalian memperoleh kebaikan pada mereka? Nah, jadi begitu. Jadi kalau seseorang, ya, berbuat beribadah dan berbuat kebaikan yang lain karena manusia, maka ketika kita menghadap Allah, ya, ketika kita meminta balasan itu, maka Allah katakan, pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya, ya, untuk mereka di dunia. Kemudian Allah berkata, apakah kalian memperoleh kebaikan pada mereka? Tidak ada. Ya. Nah ini sekalian. Nah, coba kita lanjutkan, ya. Apa contoh-contoh? Ya, ini yang didetilkan, ya, oleh Imam Ghazali di dalam Ihya ini. Jadi riya ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah nanti mudah-mudahan teman-teman sekalian dengan memahami terkait dengan bentuk-bentuk, ya, model-model riya ini, kita juga lebih bisa berhati-hati. Jadi riya dalam agama. Jadi pertama ini adalah riya dalam agama. Dan ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, riya dari arah badan dengan memperlihatkan kelemahan dan kepucatan untuk menunjukkan bahwa hal itu karena kerasnya beribadah. Dominasi ketakutan kepada akhirat dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita ini berpuasa, ya, tidak ada orang yang tahu bahwa kita ini berpuasa, kemudian kita berpenampilan, ya, kita ini waduh lemes, ya, kemudian kusut, ya, kaya wong gak mangan saulan, ya. Nah itu terus kita pucet. Nah ini, ya, tapi lagi-lagi kan persoalan hati, ya, kita tidak tahu, ya Pak Sentot, ya, maksudnya apa. Nah itu. Tapi kalau maksudnya, wah, ini jan hebat ini Pak Tri ini, wedine ka Gusti Allah loh sampai pucet, misalnya gitu. Padahal pucet teh gara mikir apa ya, tapi orang menilai, nah ini
Kalau niatnya ya ingin dianggap sebagai ahli ibadah gitu, pedine karo Gusti Allah luar biasa sampai DP pucet. Ah, ini enggak boleh. Ini bisa dikatakan kategori riya juga. Soalnya supaya dikatakan tadi luar biasa. Terus dari sisi penampilan, oh, menunduk-nunduk ya. Jalan tuh nunduk-nunduk ya. Terus pakaiannya saja ini rugi tapi pakaiannya yang kasar-kasar gitu ya. Cek dianggap ahli ibadah. Nah, ini tidak boleh. Ya, mohon maaf kalau batu memang hitam karena bakso itu tidak apa-apa, tapi kok digosok-osok supaya hitam supaya dilihat ahli ibadah itu tidak boleh. Tapi kalau hitamnya secara alami ya tidak apa-apa, ya bagus juga kan. Asar sujud ya, bekas sujud. Meskipun bekas sujud itu ya bisa dilihat dari tadi keningnya warnanya hitam ngapal, tapi juga karena ya apa ya asar sujud itu ya pikirannya baik, hatinya baik, ya kelakuannya baik. Nah ini juga bagian dari dia. Nah, hati-hati ya. Kadang-kadang orang itu berperilaku, bersikap koyo-koyo wong tawadhu supaya diakui sebagai orang yang tawadhu. Maaf saya enggak tahu maaf. Ya, enggak usah berlebihan kan. Cepetan ya aku. Riya dengan kata-kata. Nah, ini juga hati-hati. Sebenarnya baik ya mengeluarkan dalil Al-Quran, tapi itu dalil itu Al-Quran, tapi niatnya ini supaya dianggap bahwa dia ini ahli. Oh, ilmunya banyak ini, hafalannya banyak, hadisnya banyak. Ya, kalau memang niatnya memberikan nasihat, ya, memberikan bimbingan itu, ya sesuai dengan kebutuhan yang bertanya, ya adalah tidak apa, bagus juga. Dan sampai kemudian muncul dalil-dalil, tapi niatnya supaya dianggap sebagai orang yang alim. Nah, ini juga bisa jadi nanti kena ya riya dalam kata-kata. Nah, kita menjelaskan seperti ini bukan untuk memvonis atau mengejas menilai, oh kamu riya ya, enggak gitu. Ya bisa jadi memang dia pucat tenanan, memang ini enggak tahu ya. Dia memang sangat takutnya kepada Allah ya bisa jadi. Sehingga kita enggak bisa menilai orang dari fisiknya. Yang tahu ya dirinya sendiri dengan Allah. Jadi pengetahuan begini ini bukan untuk menilai orang. Jangan untuk menilai orang, tapi lebih untuk menilai diri kita sendiri karena kita tidak tahu. Hatinya Pak Rudi saya tidak tahu. Hatinya Pak Tanto ya Pak Hartanto kita tidak tahu. Niatnya juga tidak tahu, sehingga berbahaya memvonis, menilai. Nah, ini berbahaya. Menilai dan memvonis dalam pengertian yang negatif. Itu ketoknya itu kayak ikhlas di riya, ya tidak boleh orang ngerti ya ini wongan ya. Tapi kalau kita udah berdeteksi loh, aku kok dipuji wong kok seneng semangat. Nah, ini kan untuk menjadi diri kita sendiri. Nah, termasuk riya dalam amal perbuatan. Nah, sholat dewean copot, tapi sholat banyak orang itu lama gitu ya. Itu kan ya, tapi kembali lagi ke niatnya. Kalau sholat sendirian suratnya pendek-pendek kayak gitu Bang Uji ya. Tapi kalau ngimami suratnya panjang, nah ini kan berbahaya. Iya.
Mestinya kalau sendirian kan moco aroman al-waqiah itu penuh, nah, itu kan. Bukan waktu sendirian wahad lalu berbinas cepat, tapi nah ini bisa nanti masuk dalam kategori ria. Sujudnya diperpanjang, rukuknya diperpanjang. Nah ini Imam Ghazali menulis begitu sekalian. Nah, mungkin kalau pas mengena saya, ya saya introspeksi, ya saya ngimami sing pendek-pendek aja. Tapi nanti kalau ngimami pendek-pendek, makmumnya apa? Kurang tengok pendek-pendek, kurang, nah, ya kan bisa jadi begitu. Nah, ini persoalan hati, ya. Persoalan hati, persoalan niat. Nah ini yang sederhana ini kadang-kadang memang perlu kita pelajari, ya. Kita kenali, ya. Terus riya dengan teman-teman dan tamu-tamu. Nah ini hati-hati ya sekarang. Kadang-kadang kita itu bangga. Wah ketemu syekh ini misalnya, atau pejabat ini foto. Wah ini kan. Nah, foto bareng. Nah, nanti dibuat profil. Nah, atau dipasang. Nanti bangga. Wah iya kan. Pak Tri ini koncone pejabat-pejabat. Atau koncone ini ulama-ulama. Nah, ini juga bisa mengarah ke sana. Nah ini yang nulis Imam Ghazali sekalian, ya. Ini contoh-contoh, tapi ya memang mengena ini. Karena mohon maaf sekalian, Imam Ghazali ini beliau menulis kitab Ihya ini berdasarkan pengalaman dan pengembaraan spiritual beliau. Saya membaca biografi Imam Ghazali. Mulai dari lahir di Tus, ya, di Ghazlan, kemudian dia belajar di Jurjan, kemudian dia pindah, ya, ke Kurosan, ke Naisaibur, ya, di situ beliau belajar ilmu fikih kepada Imam Juwaini atau Imam Al-Haramain, ya, karena Imam Juwaini ini beliau belajar langsung di Mekah dan Madinah. Beliau pelanjut atau pengikut dari mazhab Syafi'i itu. Dari Naisaibur, Kurosan, dia pergi ke Baghdad. Nah, di Baghdad ini beliau belajar banyak. Ya, belajar filsafat, belajar mantik, belajar logika dan lain-lain. Tapi ketika dia belajar berbagai macam ilmu itu, ya, melakukan dialektika keilmuan itu, dia ini merasa kesepian. Justru yang dirasakan ini adalah kekeringan spiritual. Karena dia melihat banyak ulama-ulama, ilmunya banyak tapi akhlaknya kok gak api. Ilmunya banyak tapi amalnya kok gak ada. Di situ dia mengalami keresahan spiritual. Akhirnya dia pergi ke Damaskus. Apa yang dilakukan di Damaskus? Dia itu tinggal di sebuah kamar, ya, yang ada di Menara Umawi namanya di sana. Nah, di situ dia uzlah. Kalau dalam biografinya itu sekitar 7 sampai 8 tahun. Jadi uzlah di situ itu dia merenung terus. Dia berpikir terus. Nah, sampai kemudian dia menulis Ihya Ulumuddin. Jadi ilmu tentang pensucian jiwa ini beliau karena tadi mengalami kegesangan spiritual. Ketika dia sudah berdialog dengan banyak para filsuf, ahli filsafat, ahli kebatinan, ya, ahli fikih dan seterusnya, dia mengalami kekeringan. Sehingga ada di dalam tulisan beliau itu al-mungkin minal dhalal, keluar dari kesesatan. Nah, di situ dialog atau pengembaraan spiritual, pemikiran intelektual itu dituangkan di situ, sehingga terakhir dia kemudian berhenti pada ilmu
tasawuf atau ilmu tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa. Ada dua kitab beliau yang sangat bermanfaat kalau menurut saya. Satu itu Al-Munqidh Minadh Dhalal sama Ihya Ulumuddin. Nah, sementara kitab-kitab beliau yang kecil ada Kimia Usaadah ya, kemudian Hidayatul Hidayah. Nah, itu juga ada ya. Tidak saya bawa itu. Ada saya terus terang terakhir saya juga ya etok-etok itu kayak Imam Ghazali berhenti pada ilmu pensucian jiwa. Jadi ada beberapa buku ya, ada Kimia Usaadah, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin sampai Ihya Ulumuddin. Di wa a'lam bishawab, teman-teman sekalian, nanti kita lanjutkan ya bagaimana mengobati ya penyakit ya ini. Wa a'lam bishawab, saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.